Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan keterbukaan dalam pasar barang dan pasar keuangan. Pada materi-materi sebelumnya ketika kita membahas terkait dengan pertumbuhan perekonomian suatu negara, kita masih membahas pertumbuhan perekonomian negara dalam kondisi tertutup, di mana artian suatu negara itu dalam membangun aktivitas perekonomiannya tidak bersinggungan dengan negara lainnya. Pada saat ini pada materi ini kita akan membahas bagaimana ketika negara tersebut melakukan perekonomian terbuka, di mana negara dalam meningkatkan atau menjaga pertumbuhan perekonomiannya selain melihat dari inward looking, artinya melihat dari dalam seperti konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta di sini kita sudah mengaitkan variabel ekspor impor. Sehingga ketika kita mengaitkan variabel ekspor dan impor, maka kita akan bilang bahwa negara tersebut selain melihat ke dalam, negara tersebut juga akan berusaha untuk melakukan aktivitas perdagangan internasional dengan negara-negara lainnya. Ketika kita membahas terkait dengan keterbukaan suatu negara, kita tidak akan bisa terhindar dari keterbukaan terkait dengan tiga hal ini. Yang pertama adalah ketika kita bicara keterbukaan di pasar barang, kemudian keterbukaan di pasar keuangan, dan yang ketiga adalah keterbukaan di pasar faktor produksi. Secara garis besarnya ketika suatu negara itu membuka dirinya untuk melakukan aktivitas perdagangan dengan negara lain, maka secara otomatis aliran barang katakanlah dari Indonesia ke negara lain, begitu juga sebaliknya dari negara lain ke Indonesia pasti akan terjadi. Selain barang yang bisa berpindah dari negara satu ke negara lain, juga yang mengalami perubahan atau perpindahan itu tentu saja pasar keuangannya Jadi ketika suatu negara itu melakukan aktivitas perdagangan dengan negara lain, secara otomatis negara tersebut harus menyesuaikan dengan sistem pembayarannya. Katakanlah ketika suatu negara berdagang dengan Indonesia, maka secara otomatis ketika membeli barang dari Indonesia, maka dia harus membayar menggunakan mata uang yang ada di Indonesia, yaitu rupiah. Sebaliknya Indonesia, katakanlah ketika melakukan perdagangan dengan Amerika Serikat, maka Indonesia tidak bisa membayar menggunakan rupiah, tapi Indonesia dalam hal ini harus mengkonversikan mata uang rupiahnya menjadi dolar. Kemudian yang ketiga, keterbukaan ini juga terkait dengan faktor produksi pasar faktor produksi. Dengan dibukanya negara untuk melakukan aktivitas perekonomian dengan negara lain, selain barang dan keuangan di pasar keuangan yang bisa bersinggungan, di sini juga pasar faktor produksi juga bisa bersinggungan. Contoh yang bisa kita lihat katakanlah ketika Indonesia mengumumkan untuk membuka perekonomiannya dan welcome kepada negara-negara lain, kita bisa melihat banyak negara-negara asing mendirikan perusahaan di Indonesia. Begitu juga sebaliknya, banyak orang Indonesia yang mempunyai perusahaan di negara-negara selain Indonesia. Nah, ini adalah secara singkat bukti dari keterbukaan ketika suatu negara itu mengatakan ingin melakukan perekonomian terbuka, yaitu berhubungan dengan negara lain. Kemudian di sini kita akan membahas terkait dengan keterbukaan di pasar barang. Sesuai dengan gambaran singkat yang terdapat di slide sebelumnya, ketika kita bicara keterbukaan pasar barang, maka kita akan menyimpulkan bahwa suatu negara itu nanti bisa dengan mudahnya atau dengan bebasnya memperdagangkan baik barang domestik ataupun barang asing dari luar negeri. Sehingga ketika ada dua jenis barang, yaitu barang domestik dan barang luar negeri, di sini konsumen ataupun perusahaan ataupun negara nanti punya pilihan barang ketika ingin mengkonsumsi Jadi konsumen itu ketika ingin membeli barang, mereka akan dapat dua pilihan, yaitu lebih prefer menggunakan atau mengkonsumsi barang domestik atau lebih prefer mengkonsumsi barang asing.
Demikian juga bagi pemerintah ataupun bagi perusahaan. Di sini tidak lagi pemerintah, kemudian perusahaan dan konsumen itu hanya dihadapkan oleh barang dalam negeri saja, tetapi mereka bisa memilih barang luar negeri dengan adanya keterbukaan pada sistem ekonomi. Di negara manapun itu, walaupun kita berbicara ada keterbukaan, artinya setiap individu ataupun perusahaan ataupun pemerintah itu bebas untuk memilih barang yang ingin digunakan, ya. Tetapi pada kenyataannya, ya, yang dikatakan bebas itu tidak sepenuhnya bebas, ya, tetapi ada batasan-batasan, ya. Walaupun kita bilang negaranya liberal atau negaranya demokratis, ya, dalam melakukan aktivitas jual beli barang, walaupun kita bicara keterbukaan pasar barang, setiap negara tetap menekankan adanya batasan. Nah, batasan itu sendiri di sini negara itu biasanya pemberian batasan itu ada dua, yaitu lewat bea atau tarif, dan yang kedua adalah lewat kuota. Nah, bagaimana negara itu memberi batasan? Yang pertama kita akan bicara terkait dengan tarif, ya. Nah, ketika kita membeli barang luar negeri ataupun barang asing, ya, kemudian ketika kita bandingkan harganya dengan barang domestik, pada umumnya barang-barang asing atau barang-barang luar negeri itu memiliki harga yang cukup tinggi ketika dibandingkan dengan barang-barang dalam negeri. Mengapa demikian? Nah, ini terkait dengan yang namanya batasan yang dilakukan oleh negara. Salah satunya adalah pengenaan tarif, ya. Dengan adanya pengenaan tarif, yaitu berupa pajak atas barang impor, maka secara otomatis harga barang asing itu akan mengalami peningkatan, di mana peningkatan itu terjadi karena barang yang datang dari luar negeri tersebut harus dikenakan yang namanya pajak, sehingga harganya akan jauh sedikit lebih mahal. Nah, kemudian batasan yang kedua, selain dengan pengenaan pajak yang menyebabkan harga barang luar negeri jauh lebih mahal ketika dibandingkan dengan harga barang domestik, pembatasan yang kedua bisa dilakukan dengan yang namanya kuota, ya. Pembatasan yang kedua yang kita maksud dengan kuota ini maksudnya seperti apa? Jadi walaupun barang pada pasar barang itu boleh keluar masuk semua jenis barangnya, tetapi biasanya negara itu membatasi berapa minimal barang yang nantinya bisa diimpor oleh suatu negara, katakanlah Indonesia. Indonesia membatasi katakanlah untuk impor sapi, katakanlah impor sapi dari Australia katakanlah hanya 100 ekor katakanlah. Ketika Indonesia membatasi dengan sistem kuota seperti itu, maka secara otomatis sapi dari Australia yang bisa masuk itu hanya sebatas maksimalnya 100. Selain dari situ, maka Indonesia tidak akan menerimanya. Nah, itu adalah salah satu contoh, ya, batasan-batasan, ya, yang ditimbulkan oleh suatu negara untuk membatasi barang asing yang masuk ke suatu negara tersebut, ya. Ada dua, yaitu lewat pajak bisa, kemudian lewat pembatasan kuota. Nah, tujuannya kenapa harus ada pembatasan baik lewat tarif ataupun kuota? Tujuannya adalah untuk melindungi pasar domestiknya, ya. Harapannya barang domestik itu akan tetap laku dijual, sehingga barang domestik tidak kalah saing dengan barang-barang asing. Kemudian sebagian negara-negara itu, ya, semakin kesini karena semua negara itu semakin terbuka terhadap aktivitas perdagangan internasional, ya. Biasanya ketika kita bicara batasan, semakin tahun itu batasan terkait dengan bea atau tarif itu semakin berkurang, ya. Kalau kita bandingkan katakanlah ketika kita bicara pajak, Anda membeli mobil katakanlah dari Inggris, mungkin pajak mobil ketika Anda beli di tahun katakanlah 2000 dengan Anda beli mobil di tahun 2021, pajak mobilnya akan jauh lebih mahal di tahun 2000. Mengapa? Sesuai dengan apa yang sudah kita bahas, ya.
batasan berupa tarif atau pajak ini mengalami penurunan ya. Sedangkan kalau kuota itu masih belum ya. Jadi di sini semakin terbuka aktivitas perdagangan internasional suatu negara, bukan artian barang itu bisa keluar masuk dengan bebas ya. Tetapi negara itu bisa membatasi lewat dua hal. Yang pertama lewat pajak dan yang kedua lewat kuota. Nah, di perekonomian yang semakin maju dan semakin terbuka ini ternyata batasan terkait pajak itu bukan semakin meningkat tapi semakin menurun. Kemudian selain bicara tentang keterbukaan barang, artinya barang mudah keluar masuk di suatu negara, ketika kita bicara atau membuka keran menjadi perekonomian terbuka, maka ada yang kedua yaitu keterbukaan di pasar keuangan. Nah, maksudnya keterbukaan di pasar keuangan ini seperti apa? Nah, di sini dijelaskan bahwa kalau kita sebagai investor nantinya ya, kita itu boleh melakukan investasi, baik investasi domestik ataupun investasi asing. Artinya ketika Anda memiliki modal yang cukup besar ya, ketika kita bicara keterbukaan pasar keuangan, Anda itu boleh menanamkan aset yang Anda punya untuk membeli obligasi di dalam negeri, katakanlah seperti itu, atau boleh juga membeli obligasi di luar negeri. Nah, kemudian apakah di pasar keuangan ini ya, apakah di pasar keuangan ini sama seperti di pasar barang, walaupun dikatakan bebas tetapi ada batasan ya. Di pasar keuangan ternyata sama seperti di pasar barang tadi ya. Beberapa negara, terutama katakanlah negara-negara kaya pun, negara-negara maju pun, itu tetap harus mengendalikan yang namanya aktivitas investasi. Setiap negara itu jelas tidak mau aset atau uangnya itu banyak mengalir ke luar negeri. Begitu juga negara tersebut juga tidak akan mau seandainya negara tersebut semua asetnya dikuasai oleh asing. Sehingga di sini semua negara juga mengatur aktivitas pembelian aset dalam negeri ataupun aset luar negeri ya. Di sini yang kita sebut pengaturan itu kita sebut dengan pengendalian modal atau capital control ya. Jadi capital control itu kita akan bicara terkait batasan aset asing ya yang dapat dimiliki oleh penduduk domestiknya dan batasan terhadap aset domestik yang nanti bisa dimiliki oleh orang asing ya. Jadi setiap negara masih tetap mengatur berapa sih proporsi yang boleh dimiliki oleh asing ketika ingin menanamkan atau membeli aset yang ada di Indonesia. Terus sebaliknya berapa aset yang boleh dimiliki oleh orang Indonesia ketika dia ingin membeli aset asing. Nah, tetapi pengendalian modal kapital ya, pengendalian modal ini seiring dengan berjalannya waktu itu makin lama makin menghilang ya, karena ketika kita bicara integrasi atau kita bicara hubungan antar negara terutama terkait dengan sektor keuangan itu semakin kompleks, jadi agak semakin sulit untuk mengontrol pengendalian modal. Kemudian dengan membuka perekonomiannya menjadi perekonomian terbuka, suatu negara itu harus mau tidak mau akan mengalami yang ketiga yaitu keterbukaan di pasar faktor produksi. Apa maksudnya keterbukaan pasar di faktor produksi ini? Di sini dikatakan kemampuan perusahaan untuk memilih di mana akan berproduksi dan pekerja pun itu bisa memilih di mana nantinya kita akan bekerja. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan di sini ketika kita bicara pasar faktor produksi itu akan bicara terkait dua hal. Yang pertama, ketika Anda memiliki sebuah perusahaan karena perekonomian terbuka, walaupun Anda orang Indonesia, Anda bisa mendirikan perusahaan selain di Indonesia. Katakanlah di Singapura, di Taiwan, di Inggris, di Amerika Serikat, di Cina, silakan. Karena perekonomiannya terbuka. Nah, tetapi ketika kita mengkondisikan diri kita sebagai para pekerja
dengan yang dinamakan keterbukaan di pasar produksi, maka sebenarnya ketika Anda berbicara sebagai pekerja, Anda boleh bekerja tidak di Indonesia saja. Katakanlah di Indonesia karena sudah lapangan pekerjaan yang dicari cukup sulit, Anda bisa bekerja selain di Indonesia, katakanlah di Thailand, di Taiwan, Vietnam, dan segala macamnya. Silahkan, karena kita sudah dalam keadaan global, artinya kita bisa bekerja dimanapun. Nah, ketika kita punya pemikiran seperti ini, sebenarnya ketika kita bicara pengangguran, itu akan sangat mudah ditekan ya. Pengangguran itu bisa saja hilang di suatu negara ketika katakanlah SDM-nya atau manusianya itu bisa bekerja di tempat lain. Katakanlah ketika di Indonesia tidak dapat pekerjaan, maka dia bisa bekerja di negara lainnya. Itu yang kita maksud dengan keterbukaan di pasar faktor produksi ya. Keterbukaan di pasar faktor produksi ini banyak dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional ya. Jadi ketika kita bicara perusahaan multinasional, kita akan bicara perusahaan-perusahaan raksasa ya, perusahaan-perusahaan besar. Mereka sengaja katakanlah tidak berproduksi, tidak melakukan proses produksi di negara asalnya, tapi mereka melakukan proses produksi biasanya di negara-negara berkembang atau mendekati negara-negara yang punya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang murah. Nah, alasannya kenapa kok mendekati sumber daya alam sama sumber daya manusia yang murah? Harapannya adalah biaya produksi yang nantinya ditimbulkan ketika mendekati sumber daya alam atau sumber daya manusia yang murah, nanti biaya produksinya bisa ditekan. Ketika biaya produksinya itu mudah atau bisa ditekan, maka secara otomatis keuntungannya dalam menghasilkan barang dan jasa tentu juga akan semakin meningkat. Kemudian di sini kita akan konsen membahas dari 3 tadi. Kita punya keterbukaan pasar barang, kemudian keterbukaan di sektor keuangan. Itu kita akan bahas lebih detail ya, lebih mendalam. Nah, yang pertama kita akan berbicara terkait dengan keterbukaan di pasar barang. Ketika berbicara terkait keterbukaan di pasar barang ya, kita akan bicara tadi ketika ada keterbukaan di pasar barang berarti ada aktivitas ekspor dan impor ya. Semakin sering negara tersebut melakukan aktivitas ekspor dan impor, maka kita akan mengatakan bahwa berarti negara itu cukup terbuka sistem perekonomiannya. Nah, di awal kita mengasumsikan seperti itu. Nah, untuk melihat sebenarnya keterbukaan suatu negara, itu kita ada yang namanya indeks keterbukaan ya. Ketika kita bicara indeks keterbukaan, sebenarnya ketika mengukur keterbukaan suatu negara dari aktivitas ekspor impor ya, itu sebenarnya bukan ukuran yang baik ketika kita bicara terkait dengan keterbukaan suatu negara. Nah, kemudian ada pertanyaan, nah, ketika bukan aktivitas ekspor impor yang digunakan sebagai ukuran keterbukaan, maka apa yang seharusnya digunakan sebagai ukuran keterbukaan? Jadi indeks keterbukaan ini ya, yang digunakan sebagai ukuran adalah proporsi output agregat ya. Proporsi output agregat yang dibentuk dari barang yang diperdagangkan. Ya. Maksudnya kayak gimana? Nah, di sini berarti untuk melihat indeks keterbukaan ya, maka sebenarnya yang dilihat bukan aktivitas ekspor impornya, tapi terkait dengan barang yang diperdagangkannya ya. Ketika katakanlah Indonesia memiliki mobil katakanlah, kemudian bagaimana mobil itu bisa mampu dijual di dalam negeri ataupun nanti bisa dijual di luar negeri. Semakin banyak orang yang membeli di dalam negeri dan semakin banyak pula orang yang tertarik terhadap mobil buatan Indonesia, maka itu bisa kita katakan indeks keterbukaan yang ada di Indonesia itu tinggi ya. Tetapi katakanlah ketika Indonesia memproduksi mobil, kemudian mobilnya hanya laku di dalam negeri tetapi kurang begitu laku atau bahkan tidak laku di luar negeri, maka kita akan bilang indeks keterbukaan di Indonesia sebenarnya kurang begitu bagus, mengingat barang yang mereka produksi itu tidak mampu diserap oleh luar negeri. Nah, sehingga kita sekarang punya yang namanya indeks keterbukaan ya.
Jadi kita lihat barang yang diproduksi itu mampu tidak bersaing dengan barang asing ya. Ketika barang yang diproduksi itu mampu bersaing dengan barang asing, kemudian barang yang diproduksi itu dapat dinikmati oleh orang-orang asing, ya, maka secara otomatis indeks keterbukaan di suatu negara itu semakin bagus. Tetapi ketika barang yang diproduksi di suatu negara itu tidak mampu bersaing dengan barang-barang asing dan orang asing pun tidak mau membeli barang-barang produksi dalam negeri milik suatu negara, maka dikatakan indeks keterbukaan di negara tersebut itu buruk. Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan indeks keterbukaan itu yang paling bagus secara pengukurannya adalah melihat proporsi output agregat yang diproduksi di suatu negara dan nanti bisa tidak terjual baik di dalam ataupun di luar negeri, ya, bukan melihat indeks keterbukaan dari aktivitas ekspor ataupun impor. Kemudian ketika kita bicara barang, tadi kan akhirnya kita memiliki pilihan ya. Ketika kita ingin membeli barang, katakan kita contohkan kita ingin membeli pakaian, katakanlah kita akan punya dua pilihan. Kira-kira ingin membeli pakaian buatan Indonesia atau ingin membeli pakaian buatan asing ya. Karena sekarang kita punya yang namanya keterbukaan ekonomi. Kalau yang sebelumnya kita mengasumsikan perekonomian tertutup, berarti kalau kita ingin beli pakaian berarti hanya di Indonesia saja, buatan Indonesia saja yang boleh dibeli. Nah, tetapi kalau kita mengasumsikan perekonomian terbuka, maka kita punya dua pilihan. Mau beli barang di Indonesia atau mau beli barang asing. Ya. Pusat dari keputusan untuk membeli barang domestik ataupun barang asing adalah terkait dengan harga. Ya. Jadi kita nanti katakanlah tadi memutuskan untuk beli pakaian, mau beli buatan asing atau mau beli buatan dalam negeri, maka unsur yang menentukan salah satunya adalah harga. Ya, ketika harga pakaian asing itu jauh lebih murah daripada pakaian domestik, tentu saja logikanya kita akan memilih membeli pakaian asing karena harganya jauh lebih murah, katakanlah dengan kualitas yang sama, dengan merek yang sama, katakanlah seperti itu. Nah, tetapi ketika kita berbicara ternyata harga domestik jauh lebih murah daripada harga asing, maka secara otomatis kita akan membeli pakaian dari dalam negeri. Nah, untuk mengetahui murah tidaknya ya barang domestik atau barang asing, tentu saja kita harus membandingkan ya. Nah, membandingkan harga barang asing dengan harga barang domestik tentu saja tidak bisa dibandingkan ketika mata uangnya itu berbeda. Ya, katakanlah kita membandingkan barang Indonesia yang diukur dengan satuan rupiah, kemudian kita membandingkan barang dari Malaysia yang diukur pakai satuan ringgit. Nah, untuk membandingkan yang satuannya berbeda itu pasti akan kesulitan. Maka di sini ada yang namanya nilai tukar real ya, atau kita bilang harga relatif. Harus ada pembandingnya. Nah, pembandingnya pakai apa? Kita akan bicara sekarang nilai tukar real ya. Jadi nilai tukar real itu kita akan bicara berapa sih satu ringgit itu ketika dirupiahkan, atau sebaliknya berapa 100.000 itu ketika dirubah menjadi ringgit, sehingga ketika kita punya ukuran yang sama maka kita nanti bisa memutuskan ingin membeli barang domestik atau ingin membeli barang asing. Nah, sebelum membahas cost real tadi ya, dimana cost real tadi kita akan bicara keputusan kita yang nantinya ingin membeli barang asing ataupun barang domestik ya, kita akan pingin lihat tadi kalau cost real itu berapa sih 100.000 itu ketika dijubah menjadi ringgit, atau satu ringgit itu berapa ketika dirubah menjadi rupiah. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu yaitu kurs nominal. Nah, kurs nominal atau nominal exchange rate yang nanti kita simbolkan dengan E itu ya. Kurs nominal itu kita akan membandingkan ya harga mata uang domestik ketika dibandingkan dengan mata uang asing, atau sebaliknya kita akan membandingkan harga mata uang asing ketika dibandingkan dengan harga mata uang domestik seperti yang dicontohkan tadi. 1
ringgit itu kira-kira berapa rupiah, atau sebaliknya 100.000 itu kira-kira berapa ringgit. Nah, itu kita akan bicara yang namanya kurs nominal ya. Ketika kita bicara dari sudut pandang Indonesia, maka kita akan bilang kurs nominal itu antara Indonesia dan Inggris katakanlah. Ya, harga rupiah dalam pound sterling itu berapa? Nah, sama seperti kayak tadi, rupiah kita rubah menjadi ringgit. Berapa ringgit sih kalau itu dirupiahkan atau sebaliknya? Nah, itu berarti kita akan bicara yang namanya kurs nominal. Kemudian di sini kurs nominal itu kita akan bilang ada kalanya dia terapresiasi, tetapi ada kalanya dia terdepresiasi. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu ya. Ada yang disebut dengan apresiasi nominal dan ada depresiasi nominal. Ketika kita bicara apresiasi nominal, kita akan bilang berarti ada peningkatan harga mata uang domestik ketika dibandingkan dengan harga mata uang asing ya. Jadi di sini kita akan bilang oh, mata uang domestik kita mengalami penguatan terhadap mata uang asing. Contohnya kayak gimana? Katakanlah sekarang kita akan bilang $1 ya, itu sama dengan katakanlah 10.000. Nah, itu untuk saat ini. Katakanlah satu hari ke depan kita melihat ya, $1 itu sama dengan 5.000. Nah, dari pernyataan yang sudah disebutkan, hari ini kita ketika pengen punya $1 kita harus mengeluarkan uang 10.000. Tapi besok katakanlah ketika kita ingin membeli $1 kita hanya butuh uang 5.000 saja. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa mata uang rupiah itu terapresiasi terhadap dolar. Kenapa? Karena mata uang rupiah nilainya mengalami penguatan. Yang awalnya kita ketika pengen beli $1 itu harus dibeli dengan harga 10.000, tapi sekarang kita ketika ingin membeli uang $1 hanya butuh mata uangnya yang harus dikeluarkan yaitu sebanyak 5.000. Itu namanya apresiasi. Berarti kita akan bilang rupiah terapresiasi terhadap dolar. Kemudian ada yang kita sebut juga dengan yang namanya depresiasi nominal. Apa yang dimaksud dengan depresiasi nominal? Nah, depresiasi nominal ini adalah lawannya dari apresiasi, di mana kalau depresiasi kita akan bilang berarti mata uang domestik itu mengalami penurunan nilai terhadap mata uang asing. Ya, sederhananya sekarang kita akan bilang sebelumnya $1 itu katakanlah harganya 10.000, tapi sekarang $1 itu harganya 20.000. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau sebelumnya $1 itu dihargai 10.000, berarti kalau ingin beli $1 kita harus mengeluarkan uang 10.000, tapi sekarang beda. Kalau butuh $1 kita harus mengeluarkan rupiah jauh lebih banyak, yaitu 20.000. Nah, ketika kita mengeluarkan rupiah jauh lebih banyak untuk membeli hanya $1 saja ya, yang semula 10.000 maka kita harus mengeluarkan uang 20.000, maka itu dikatakan rupiah mengalami penurunan nilai. Dengan demikian maka kita akan bilang rupiah terdepresiasi terhadap dolar. Selain kurs nominal tadi, kurs nominal itu biasanya mengambang ya. Jadi ketika kita bicara mengambang pasti akan berubah-ubah nilainya. Kadang naik, kadang turun. Kadang mata uang rupiah itu terapresiasi, kadang mata uang rupiah itu terdepresiasi. Tetapi ada juga negara itu yang menggunakan yang namanya kurs tetap. Ya. Kalau kurs tetap seperti apa? Kurs tetap itu adalah sistem di mana sebuah negara itu mempertahankan kursnya itu nilainya tetap terhadap mata uang negara lainnya. Nah, katakanlah Indonesia menggunakan kurs tetap. Mereka atau Indonesia menetapkan $1 itu sama dengan 20.000 dan itu akan bertahan sampai beberapa tahun atau periode kedepannya. Itu yang dikatakan menggunakan kurs tetap. Ya, jadi nilainya tidak akan berubah-ubah. Katakanlah sekarang
1 dolarnya 20.000, besok juga pasti sudah dipastikan bahwa 1 dolarnya 20.000. Minggu depan pasti sudah bisa dipastikan 1 dolarnya tetap 20.000. Itu yang namanya kurs tetap. Tapi walaupun kita bilang tadi kurs ini tetap, dipaku tetap, artinya tidak berubah, tapi dalam berjalannya waktu ya, kurs tetap ini ada perubahan ya. Berjalannya waktu tetap masih ada perubahan, penyesuaian sedikit demi sedikit itu masih tetap ada, tapi perubahannya tidak sebesar pada ketika kita menggunakan kurs mengambang seperti yang tadi ya. Perubahannya hanya sedikit saja, tidak berubah sewaktu-waktu. Nah, perubahan yang terjadi yang tidak sewaktu-waktu itu saja, hanya terjadi pada momen-momen tertentu saja, itu yang disebut dengan revaluasi dan devaluasi ya. Kalau revaluasi itu ada kalanya tiba-tiba mata uangnya menguat. Nah, ketika menguat tapi tidak tiba-tiba tidak turun, tapi menguat dalam jangka waktu yang cukup lama seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan devaluasi. Devaluasi itu juga mata uangnya mengalami penurunan, tapi penurunannya itu tidak dalam waktu pendek, tapi tiba-tiba katakanlah 1 dolarnya turun dari yang semula Rp10.000 menjadi Rp20.000. Nah, Rp20.000 ini tidak hanya berlaku katakanlah 1 hari, tapi bisa berlaku 1 minggu, 1 tahun, ataupun bertahun-tahun. Nah, itu yang namanya devaluasi ya. Revaluasi dan devaluasi ini sebenarnya hampir sama seperti yang kita bahas di awal, apresiasi dan depresiasi. Hanya saja revaluasi dan devaluasi ini dikenakan atau melekat pada yang namanya kurs tetap. Nah, tadi setelah kita sudah bahas kurs nominal ya, sekarang kita akan membahas atau balik lagi kepada yang namanya kurs real ya. Kalau kita tadi bicara kurs nominal itu kan kita membandingkan ya, 1 dolar itu ketika dirupiahkan berapa, atau sebaliknya ketika 1 rupiah itu ketika dibuat menjadi dolar ada berapa. Nah, kemudian ketika kita sudah paham di kurs nominalnya, kita sekarang akan beralih kepada yang namanya kurs real ya. Kurs real ini seperti apa? Nah, kurs real ini adalah kemampuan ya, uang yang kita punya ya, kemampuan uang yang kita punya untuk membeli barang domestik ataupun barang asing. Itu namanya kurs real ya. Jadi kalau saya punya katakanlah 100.000, itu nanti ketika saya mau beli barang domestik itu dapat berapa. Kalau saya ingin beli barang asing itu nanti dapat berapa. Nah, itu kita sebut namanya kurs real ya. Di contoh ini itu kita bisa lihat katakanlah ya. Di sini kita mengatakan harga barang dalam Amerika Serikat ya, harga barang yang ada di Amerika Serikat itu disimbolkan dengan dolar katakanlah. Kemudian di sini harga barang Amerika Serikat ya, harga barang Amerika Serikat ketika kita coba lihat dari sudut pandang Inggris, maka secara otomatis harga barang Amerika Serikat harus dirubah dulu menjadi mata uang pound sterling ya. Jadi di sini kita punya EP. Harga barang Inggris dalam pound sterling itu kita sebut P aksen ya, kita pakai pound sterling. Jadi ketika kita bicara harga barang Amerika Serikat kita menggunakan dolar, kita simbolkan dengan P. Kemudian harga barang Inggris ketika kita simbolkan dengan P aksen. Kemudian kurs realnya seperti apa? Kita akan membandingkan harga barang AS terhadap harga barang Inggris ya. Kita ingin membandingkan berapa sih harga barang di AS itu ketika katakanlah dibandingkan dengan harga barang di Inggris. Maka kita akan membandingkan EP per P bintang ya. Untuk lebih jelasnya kita akan coba lihat dari contoh di slide berikutnya sehingga kita jauh lebih paham ketika kita bicara kurs real. Nah, katakanlah di sini ada contoh kasus Amerika Serikat itu memproduksi mobil mewah Cadillac katakanlah. Harganya $40.000. Nah, katakanlah Amerika itu memproduksi mobil harganya adalah $40.000. Kemudian Inggris juga ternyata memproduksi mobil mewah juga, katanya Jaguar.
harganya adalah 30.000 pound sterling. Kemudian yang ditanya berapa harga relatifnya, ya. Jika diketahui katakanlah saat itu 1 dolar sama dengan 0,60. Nah, di sini kita akan coba membandingkan kira-kira mobil Cadillac sama mobil Jaguar itu lebih mahal mana, lebih murah mana, katakanlah seperti itu. Sesuai sama dengan bagan alur yang pada slide sebelumnya tadi, maka kita akan merubah dulu ya harga mobil atau sedan mewah Cadillac itu dalam bentuk pound sterling. Ya, di situ dikatakan 1 dolarnya sama dengan 0,60. Maka tadi diketahui harga Cadillac itu adalah 40 dolar. Maka tinggal dikalikan dengan 0,60 pound sterling. Nah, maka kita akan mendapatkan angka ya. Kalau mobil Cadillac itu ketika kita ingin membeli menggunakan pound sterling, maka kita harus mengeluarkan uang sebanyak 24.000 pound sterling. Nah, dari sini sebenarnya sudah bisa kita lihat ketika kita ingin bertanya kira-kira mobil Cadillac sama mobil Jaguar itu jauh lebih murah mana, maka kita akan mengatakan ya mobil Cadillac itu jauh lebih murah daripada mobil Jaguar yang nilainya lebih mahal. Nah, kemudian untuk menghitung rasio ya, untuk menghitung rasio Cadillac terhadap mobil Jaguar dalam satuan pound sterling, maka kita tinggal membandingkan saja, yaitu 24.000 pound sterling dibagi dengan 30.000 pound sterling yang hasilnya adalah 0,80, sehingga kita bisa menyimpulkan ya mobil Cadillac itu bernilai 20% lebih murah daripada mobil Jaguar. Kalau tadi di awal kita hanya bilang oh berarti lebih mahal mobil Jaguar dan lebih murah mobil Cadillac ketika kita lihat sama-sama semuanya dikuskan dalam bentuk pound sterling. Kemudian kalau ditanya mobil Cadillac itu katakan lebih murah, tapi berapa persen murahnya daripada mobil Jaguar, maka cara menghitungnya adalah kita pakai rasio, di mana harga mobil Cadillac dalam satuan pound sterling dibagi dengan harga mobil Jaguar dalam satuan pound sterling ya, hasilnya 0,80. Berarti di situ disimpulkan 20% mobil Cadillac itu jauh lebih murah daripada mobil Jaguar. Kemudian kalau di kurs nominal tadi ada apresiasi dan depresiasi, di kurs real juga pasti ada yang namanya apresiasi dan depresiasi. Nah, apa yang membedakan apresiasi dan depresiasi di kurs nominal sama kurs real? Di sini kita akan bahas satu persatu. Ketika kita membahas apresiasi real, itu berarti kita akan bilang peningkatan harga relatif barang domestik terhadap barang asing. Ya, itu namanya apresiasi real. Kemudian ada depresiasi real, penurunan relatif barang domestik terhadap barang asing ya. Jadi kalau kita bicara apresiasi dan depresiasi dalam kasusnya nilai kurs real, itu kita akan bicara harga barangnya ya. Kita akan bilang apresiasi real itu katakanlah kita contohkan mobil Cadillac tadi. Ketika mobil Cadillac itu ternyata lebih mahal ketika dijual di Inggris ya, maka kita akan bilang oh berarti nilai kurs real Amerika Serikat itu mengalami peningkatan. Tetapi sebaliknya ketika kita lihat contoh yang tadi, di mana ternyata harga mobil Cadillac itu jauh lebih murah daripada harga mobil Jaguar, kita akan bilang oh berarti kasusnya itu mengalami depresiasi real. Nah, jadi apresiasi real itu dialami oleh mobil Jaguar yang pakai pound sterling tadi, sedangkan depresiasi real itu dialami oleh mobil Cadillac yang diproduksi di Amerika Serikat tadi. Nah, ini adalah
yang kita sebut dengan apresiasi dan depresiasi real. Ya. Kemudian setelah kita selesai membahas terkait dengan keterbukaan di pasar barang, sekarang kita akan membahas terkait dengan keterbukaan di pasar keuangan. Yang dimaksud terbuka di pasar keuangan itu yang seperti apa? Kita akan bahas di sini. Ya. Karena kita berhubungan dengan uang, ya, artinya uang negara satu kita bandingkan dengan negara yang lainnya. Ya, untuk membeli barang tentu saja kita membutuhkan uang, ya. Tapi kalau kita berdagang dengan negara asing, ya, maka secara otomatis kita ya juga harus membayar menggunakan mata uang di negara asing tersebut. Sehingga di sini kita akan bilang ketika kita bicara pasar keuangan, maka kita akan selalu mengatakan adanya pertukaran valuta asing. Ya. Keterbukaan di pasar keuangan, ya. Ketika pasar keuangan itu semakin terbuka, itu nanti Anda atau kita sebagai investor, ya, itu punya kesempatan mau pilih investasi aset domestik atau mau pilih investasi aset asing, ya, atau mau dua-duanya. Jadi kita punya pilihan, boleh melakukan investasi semuanya dilakukan di domestik, atau sebaliknya boleh melakukan semua investasinya dilakukan atau diberikan kepada pihak asing. Ya, tetapi tadi di awal kita sempat bilang perilaku kita mau beli investasi asing atau mau memberi investasi domestik itu akan tetap diatur oleh suatu negara. Ya. Untuk membeli dan menjual aset asing, ya, katakanlah Anda ingin membeli aset yang ada di Inggris, maka secara otomatis Anda harus menggunakan mata uang pound sterling. Kalau orang Inggris katakanlah ingin membeli aset di Indonesia, maka secara otomatis dia harus menggunakan rupiah dalam melakukan pembeliannya. Nah, membeli atau menjual aset asing itu mengimplikasikan, ya, berarti suatu negara ataupun orang yang bersangkutan itu melakukan aktivitas jual beli mata uang asing atau yang kita sebut dengan di sini pertukaran valuta asing atau foreign exchange, ya. Volume transaksi di pasar valuta asing itu akan memberi tahu kita akan pentingnya transaksi keuangan internasional, ya. Jadi ketika katakanlah negara Indonesia itu butuh modal, katakanlah pemerintah Indonesia itu mengalami defisit anggaran yang cukup parah, ya. Kemudian otomatis kan butuh suntikan dana, maka katakanlah Indonesia mengeluarkan surat utang negara. Nah, ketika surat utang negara dikeluarkan, katakanlah ada dua kemungkinan, ada orang dalam negeri yang mau beli atau nanti ada orang asing dari negara lain yang ingin membeli. Nah, kalau orang asing dari negara lain ingin membeli, maka dia kan mau tidak mau harus menukarkan mata uangnya dulu ke dalam mata uang rupiah. Karena katakanlah surat utang negara milik Indonesia hanya dijual menggunakan rupiah. Nah, ketika mereka menukarkan mata uangnya menjadi mata uang rupiah, itu yang kita sebut dengan pertukaran valuta asing. Nah, ketika kita bicara sistem keuangan, terutama dikaitkan dengan perdagangan internasional ataupun ekonomi internasional, maka kita tidak akan terhindar dari yang namanya balance of payment, ya, atau kita sebut dengan neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran itu apa yang dicatat di neraca pembayaran itu? Kita akan bilang neraca pembayaran itu ya mencatat semua transaksi, ya, yang dilakukan di suatu negara dalam periode waktu tertentu, ya. Jadi neraca pembayaran itu pasti akan mencatat, katakanlah kita akan bilang case-nya neraca pembayaran Indonesia. Maka di neraca pembayaran Indonesia tadi kita akan mencatat Indonesia itu sudah melakukan transaksi dengan siapa saja, baik pembelian barang, pembelian jasa, penjualan barang atau penjualan jasa, kemudian berapa modal yang masuk ke Indonesia, berapa modal yang keluar dari Indonesia, itu semuanya akan tercatat di neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran sendiri itu akan terbagi menjadi dua biasanya. Kita akan bilang ada yang di atas garis pembatas,
ada yang di bawah garis pembatas. Yang di atas garis pembatas, kita akan bilang itu adalah transaksi berjalan atau current count. Yang berada di bawah garis pembatas, kita akan bilang itu berarti transaksi modal. Apa itu transaksi berjalan? Apa itu transaksi modal? Kita akan bahas lebih detail di slide selanjutnya. Hanya saja di sini sudah digambarkan ya. Apa itu transaksi berjalan ya? Jadi transaksi berjalan itu akan mencatat aktivitas pembayaran ya, baik dilakukan secara ekspor atau yang dilakukan impor oleh suatu negara ya kepada negara-negara lainnya. Jadi akan mencatat aktivitas ekspor impor yang dilakukan katakanlah negara Indonesia ketika melakukan aktivitas ekspor impor dengan negara-negara mitra dagangnya. Semuanya itu akan dicatat di transaksi berjalan. Kemudian di sini juga ada transaksi modal. Ketika kita bicara transaksi modal berarti akan mencatat berapa sih modal yang masuk ke Indonesia, berapa modal yang berapa modal yang keluar dari Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya atau lebih pahamnya lebih dalam kita akan bahas satu persatu. Sekarang di sini kita akan membahas terkait dengan transaksi berjalan. Ya. Apa itu transaksi berjalan? Di situ dikatakan jumlah pembayaran bersih kepada dan dari negara lain. Itu disebut dengan neraca transaksi berjalan. Jadi ketika kita bicara neraca transaksi berjalan, kita nanti pasti akan mencatat berapa sih yang harus dikeluarkan Indonesia untuk membayar aktivitas impornya. Kemudian berapa yang harus diterima Indonesia ketika Indonesia itu berhasil melakukan ekspor ke negara-negara selain katakanlah Indonesia. Nah, itu namanya kita bicara transaksi berjalan. Ya. Ada kalanya neraca transaksi berjalan itu bernilai positif, tapi ada juga neraca transaksi berjalan itu negatif. Ya. Dikatakan di sini ketika neraca transaksi berjalan itu positif atau mengalami surplus, ya, itu berarti kita akan bilang aktivitas ekspor yang dilakukan di suatu negara itu biasanya jauh lebih tinggi daripada aktivitas impornya. Jadi devisa yang diterima oleh suatu negara itu biasanya jauh lebih banyak daripada negara tersebut mengeluarkan devisanya. Artinya ekspor itu biasanya jauh lebih besar daripada impornya. Maka kita akan mengatakan transaksi berjalan di negara tersebut itu mengalami surplus. Kemudian ada kalanya di situ dikatakan neraca transaksi berjalan itu tidak selalu positif nilainya. Ada kalanya nilainya itu bisa negatif. Nah, bagaimana kalau negatif? Nah, ketika negatif itu berarti kita akan bilang ada defisit pada neraca transaksi berjalan. Bisa jadi aktivitas impor negara tersebut jauh lebih besar daripada aktivitas ekspornya. Sehingga katakanlah devisa yang keluar untuk membayar aktivitas impor itu jauh lebih besar daripada devisa yang masuk. Nah, itu ketika kita bicara transaksi berjalan. Nah, transaksi berjalan sendiri itu punya 3 item ya. Neraca transaksi berjalan itu punya 3 item yang kita sebut dengan neraca perdagangan, kemudian pendapatan bersih, dan transfer bersih. Apa yang dimaksud tiga-tiganya ini? Kita akan bahas satu persatu ya. Ketika kita bicara neraca perdagangan, berarti kita akan fokus kepada aktivitas ekspor dan impor yang dilakukan oleh negara yang bersangkutan. Katakanlah kita contohkan, kita akan bahas neraca balance of payment-nya Indonesia. Berarti kita akan bicara transaksi berjalannya Indonesia. Ketika kita bicara neraca perdagangan, maka kita akan bilang aktivitas ekspor dan impor yang dilakukan di Indonesia. Itu semuanya akan tercatat pada neraca perdagangan. Nah, kemudian ada selain neraca perdagangan itu ada neraca pendapatan. Ya. Apa itu neraca pendapatan atau income balance? Di situ dikatakan penduduk Indonesia yang menerima penghasilan dari aset asing. Ya. Penduduk asing atau penduduk asing yang menerima pendapatan dari aset yang ada di Indonesia. Nah,
Katakanlah ketika kita bicara income balance, katakanlah Anda punya aset di luar negeri. Nah, kemudian ketika ingin dicatat di transaksi berjalan, maka itu nanti akan masuk ke neraca pendapatan, masuk di penghasilan dari aset asing ya. Kemudian ketika ada penduduk asing membeli aset kita di Indonesia, ketika nanti ingin dicatat di transaksi berjalan, maka itu akan dicatat di penduduk asing yang menerima pendapatan dari aset yang dia beli di Indonesia. Kemudian ada yang kita sebut dengan transfer bersih yang diterima. Ya. Transfer bersih yang diterima itu artinya adalah katakanlah ketika negara Anda itu mendapatkan bantuan dari luar negeri, ya. Katakanlah dapat hibah kereta api, dapat hibah pesawat, dan semuanya akan masuk kepada transfer bersih yang diterima. Ya. Negara memberi, ketika kita bicara menerima, katakanlah berarti Indonesia dapat kereta api atau pesawat dari Cina, maka itu akan masuk kepada bantuan luar negeri, menerima bantuan luar negeri. Tetapi katakanlah ketika kita Indonesia itu memberikan bantuan, katakanlah kapal selam ke Cina, hal seperti itu, maka kita akan dicatat memberi bantuan ke luar negeri. Ketika memberi bantuan ke luar negeri, maka secara otomatis kita melakukan transfer keluar, berarti nilainya negatif. Tetapi ketika kita mendapat bantuan dari luar negeri, maka secara otomatis ada bantuan, ada modal atau ada barang yang masuk ke dalam negeri. Berarti nilainya menjadi positif pada transaksi berjalan. Setelah kita sudah membahas transaksi berjalan sampai selesai, kemudian sekarang kita akan membahas yang namanya transaksi modal ya. Apa itu transaksi modal? Ya, transaksi modal itu nanti kita akan membahas semua aliran ya, semua aliran modal yang terdapat di satu negara ya. Itu akan kita catat di transaksi modal. Nah, transaksi modal tadi karena mencatat aliran yang ada di suatu negara, maka secara otomatis dia akan mencatat berapa total modal yang masuk ke Indonesia, katakanlah. Kemudian juga akan mencatat berapa modal yang keluar dari Indonesia. Nah, selisih antara modal yang masuk dengan modal yang keluar itu yang disebut dengan saldo transaksi modal. Nah, kemudian di sini ada yang namanya arus modal bersih atau net capital flow. Ya. Arus modal bersih itu maksudnya seperti apa? Katakanlah di sini peningkatan utang asing bersih Indonesia. Peningkatan kepemilikan asing terhadap aset Indonesia dikurangi dengan peningkatan kepemilikan Indonesia terhadap aset asing. Nah, jadi yang dikatakan arus modal bersih, katakanlah di sini kita akan menghitung ya, kita akan menghitung berapa sih modal asing yang masuk ke Indonesia dan berapa modal yang keluar dari Indonesia. Semakin banyak modal asing yang masuk ke Indonesia, itu menunjukkan berarti transaksi modalnya mengalami positif ya. Angkanya selalu naik, modal yang dimiliki Indonesia semakin bertambah. Tetapi ketika nantinya banyak modal asing atau modal dari Indonesia itu lari ke luar negeri, maka bisa diindikasikan transaksi modalnya itu negatif nantinya. Nah, nama lain neraca transaksi modal itu kita sebut dengan capital count balance ya. Arus modal bersih positif itu kita sebut dengan surplus transaksi modal ya. Ketika banyak modal asing yang masuk itu kita sebut dengan surplus transaksi modal, tetapi ketika banyak modal yang keluar ya, itu kita sebut dengan defisit transaksi modal. Kemudian ada di sini kita sebut diskrepansi statistik. Ya. Apa itu diskrepansi statistik? Ya. Biasanya ketika kita bicara perhitungan neraca, ya, ketika kita bicara perhitungan neraca itu kan harus balance antara debit sama kreditnya. Tetapi tidak dimungkinkan ya dalam membuat neraca
transaksi pembayaran ya, dalam membuat neraca pembayaran masing-masing negara itu punya selisih antara debit sama kreditnya. Nah, selisih antara debit sama kreditnya itu kita sebut dengan diskrepansi statistik ya. Bagaimana cara penjelasannya lebih lanjutnya kita akan lihat di slide selanjutnya. Kemudian di sini sebelum kita membahas selisih ya, tadi kita di slide sebelumnya itu kita akan membahas ternyata di balance of payment itu ada selisih ya. Ternyata ada kalanya balance of payment itu dalam kondisi tidak seimbang yang kita sebut diskrepansi statistik tadi. Tapi sebelum membahas itu kita akan bicara terkait dengan transaksi defisit dan surplus ya. Di balance of payment itu kita tadi sudah membahas dua transaksi besar, yaitu dua transaksi. Yang pertama transaksi berjalan, kemudian yang kedua adalah transaksi modal ya. Transaksi berjalan sama transaksi modal ini saling melengkapi ya satu sama lainnya. Di sini dikatakan ya, transaksi berjalan ketika nanti ditambahkan dengan transaksi modal itu nilainya harusnya adalah sama dengan 0 ya. Ketika sama dengan 0 maka kita akan bilang balance of payment-nya dalam kondisi seimbang ya. Akan tetapi ada kalanya negara tersebut itu mengalami defisit ataupun surplus ya dalam balance of payment-nya. Nah, di sini dikatakan ada kalanya mengalami defisit. Maksudnya defisit itu seperti apa? Di sini akan dikatakan defisit transaksi berjalan ya. Ketika terjadi defisit di transaksi berjalan, katakanlah tiba-tiba nilai transaksi berjalannya negatif karena salah satu penyebabnya impornya jauh lebih besar daripada ekspornya. Terus gimana caranya supaya agar kembali balance? Maka ketika terjadi defisit pada transaksi berjalan, maka harus dibiayai oleh transaksi modal ya. Ketika terjadi defisit katakanlah akibat impornya jauh lebih banyak, maka mau tidak mau negara tersebut harus menutup defisit tersebut dengan cara bagaimana caranya mereka negara yang bersangkutan itu mampu mendatangkan modal asing masuk ke Indonesia atau tidak sampai ada orang Indonesia atau orang asing menarik modalnya. Nah, jadi defisit di transaksi berjalan itu bisa ditutup atau bisa didanai dengan arus modal bersih ya. Ketika transaksi berjalannya defisit, maka harusnya arus modal bersihnya itu adalah surplus. Begitu juga sebaliknya ya. Katakanlah tiba-tiba transaksi berjalannya surplus. Nah, kalau transaksi berjalannya surplus padahal di sini diharuskan ya transaksi berjalan itu nilainya ketika ditambah dengan transaksi modal nilainya harus 0. Maka secara otomatis ya ketika transaksi berjalan surplus itu biasanya transaksi modal yang ada di negara yang bersangkutan itu biasanya negatif seperti itu. Katakanlah ekspornya di Indonesia itu mengalami peningkatan, berarti transaksi berjalannya surplus. Di sisi lain mungkin banyak modal asing yang ditarik ataupun banyak orang Indonesia yang menanamkan modalnya ke luar negeri sehingga transaksi modalnya mengalami defisit. Nah, itu ketika kita bicara defisit atau surplus yang terjadi pada transaksi berjalan ataupun transaksi modal. Secara keseluruhan, kini akan kita contohkan terkait dengan neraca pembayaran yang ada di Amerika Serikat. Ya, tadi kita sudah berkata, kita berfokus kepada transaksi berjalan dan transaksi modal. Ya. Dikatakan tadi, neraca di transaksi berjalan itu ada yang kita sebut dengan neraca perdagangan, kemudian pendapatan bersih, serta pendapatan transfer, di mana neraca perdagangan ini berisi aktivitas ekspor impor yang terjadi di suatu negara. Katakan di sini ekspornya 1853, sedangkan impornya adalah 2338, maka kita akan bilang, oh berarti Amerika Serikat ini neraca perdagangannya defisit karena lebih banyak impornya daripada ekspornya. Nah, kita akan tulis 1500 seperti ini. Kemudian
ada pendapatan bersih, artinya pembelian aset ataupun pengeluaran aset dan segala macamnya itu. Di sini ditulis pendapatan yang diterima itu ternyata 663 ya. Kemudian pendapatan yang dibayarkan, artinya ketika ada orang asing beli aset di Indonesia, maka kita kan harus membayar ke orang asing tersebut, itu katakanlah sebanyak 498. Maka pendapatan bersihnya tinggal dikurangi saja, pendapatan yang diterima 663 dikurangi 498, maka hasilnya adalah 165. Nah, kemudian di sini ada transfer bersih yang diterima. Nah, kata AS ini ada transfer bersih yang diterima. Tapi di sini nilainya negatif. Nah, ketika nilainya negatif kan berarti ternyata Amerika Serikat tidak menerima, tapi Amerika Serikat memberikan bantuan katakanlah sebanyak 136. Nah, sehingga ketika kita coba totalkan ternyata transaksi berjalan ya, yang ada di Amerika Serikat itu nilainya adalah negatif min 471. Berangkat dari pengertian sebelumnya ya, ketika neraca transaksi berjalan itu mengalami defisit, maka biasanya transaksi modalnya itu pasti akan positif. Nah, bisa kita lihat di sini. Ketika kita lihat transaksi modal ya, ketika dilihat di sini, peningkatan kepemilikan aset AS oleh orang asing, katakanlah orang asing banyak yang membeli aset-aset yang ada di Amerika Serikat, itu nilainya adalah 1260. Kemudian peningkatan kepemilikan aset asing oleh penduduk Amerika Serikat, artinya banyak orang Amerika Serikat yang membeli aset-aset di luar negeri, itu nilainya adalah 1005. Kemudian ketika dikurangi, nilainya adalah 255. Berarti transaksi modalnya itu mengalami surplus ya, di mana banyak orang asing yang mau menanamkan modalnya ke Amerika jika dibandingkan orang Amerika yang mau menanamkan modalnya ke negara lain. Nah, ketika kita bicara neraca harusnya kan seimbang. Min 471 itu harusnya transaksi modalnya itu harusnya plus 471. Tetapi di sini ternyata transaksi modalnya hanya 255. Sehingga ada selisih. Selisih 216 itu yang kita sebut dengan diskrepansi statistik ya. Ketidakseimbangan antara transaksi berjalan dan transaksi modal itu diseimbangkan dengan yang namanya diskrepansi statistik sebanyak 216. Sehingga 255 ditambah 216 ketika kita jumlahkan pasti hasilnya adalah plus 471. Nah, itu adalah contoh neraca pembayaran Amerika Serikat. Kemudian kita akan beralih kepada katakanlah ketika Anda ditawari ingin membeli aset domestik ataupun aset asing, mana yang ingin dipilih ya. Tentu saja ketika kita ingin membeli aset domestik ataupun aset asing, kita akan melihat kira-kira mana yang bisa memberikan keuntungan paling banyak buat kita sebagai pembeli nantinya. Nah, di sini kita contohkan katakanlah obligasi 1 tahun ya. Kita ingin membeli obligasi tahunan ya. Ketika kita membandingkan antara Amerika Serikat dengan Inggris katakanlah seperti itu. Ketika kita memutuskan untuk membeli obligasi domestik ya, maka ya sudah kita membeli katakanlah dengan harga $1 tahun berikutnya ya. Ketika kita memutuskan untuk membeli aset domestik dengan harga $1, maka tahun berikutnya kemungkinan kita akan mendapatkan $1 plus bunga yang ada di Amerika Serikat saat itu. Agak sedikit berbeda ketika kita membeli obligasi asing, yaitu katakanlah kita orang Amerika Serikat ingin membeli obligasi di Inggris. Maka secara otomatis uang dolar yang kita punya, karena kita ingin membeli obligasi yang ada di Inggris, maka harus dirubah dulu menjadi pound sterling. Nah, ketika sudah dirubah menjadi pound sterling, maka baru kita bisa membeli obligasi yang ada di Inggris. Ya. Di sini akan kita lihat berarti berapa keuntungan obligasi ketika kita membeli obligasi asing katakanlah di Inggris, maka
berapa harga obligasi setiap 1 pound sterlingnya itu, kemudian dikalikan tingkat suku bunga yang ada di Inggris. Nah, kemudian kalau kita ingin menanyakan kira-kira lebih menguntungkan mana obligasi Amerika Serikat dan obligasi Inggris, katakanlah kita sebagai warga negara Amerika Serikat. Nah, dari 1 tahun ke depan, katakanlah kita sudah mendapatkan obligasi Inggris ini, baru kita konversikan nilai dari obligasi pound sterling ini, kita akan rubah kembali dalam nilai mata uang dolar, sehingga ketika kita sudah konversikan kembali dalam mata uang dolar, baru kita bisa mengetahui kira-kira lebih menguntungkan obligasi domestik atau obligasi asing. Nah, itu adalah ketika kita ingin membandingkan ya keuntungan antara pembelian aset domestik ataupun pembelian aset asing. Kemudian di sini ada paritas suku bunga. Nah, ketika kita bicara paritas suku bunga, itu kita akan bilang sebenarnya ketika kita bicara paritas suku bunga, kita akan bilang harga katakanlah harga baju di Indonesia itu sebenarnya sama seperti harga baju yang ada di Amerika Serikat, katakanlah seperti itu. Itu kita sebut dengan paritas suku bunga. Bagaimana kok bisa sama? Ya kita tinggal menyamakan nilai tukarnya, katakanlah. Kalau katakanlah di di Indonesia satu baju itu harganya 100.000. Nah, sedangkan kita lihat kurs nominalnya $1 itu sama dengan 100.000. Maka ketika kita beli baju di mana? Di Amerika, maka seharusnya kita cukup mengeluarkan uang $1 karena harga baju di Indonesia sama harga baju di Amerika itu kita anggap sama. Itu yang kita sebut dengan paritas suku bunga. Bedanya kalau di Amerika Serikat kita menggunakan dolar, tapi kalau di Indonesia kita menggunakan rupiah. Tapi intinya harga bajunya tetap sama. Karena tadi kita punya patokan $1 itu sama dengan 100.000 katakanlah. Kalau di Indonesia harus mengeluarkan 100.000 untuk dapat satu baju. Kalau di Amerika hanya mengeluarkan $1 untuk mengeluarkan 100 baju. Tapi nilai $1 dan 100.000 itu kita anggap sama. Itu yang kita sebut dengan paritas suku bunga. Ya. Saya rasa itu untuk materi kita kali ini ketika kita membahas terkait dengan keterbukaan pada perekonomian ketika dilihat dari sudut pandang makro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.